Berpikiran bahwa booster di masa generatif yang kami produksi itu mengandung paklo. Nah, ini pemain paklo ini kebanyakan di tanaman alpukat, durian, dan segala macamnya. Saya jelaskan sedikit ya. Apa itu paklo? Paklo itu bukan untuk pembuahan. Ingat, paklo itu bukan sintetis pembuahan. Paklo itu adalah sintetis penghenti ya, atau penghambat tumbuh. Lah kok bisa dia digunakan untuk pembuahan? Jadi seperti ini konsep kerja si paklo ini. Si paklo ini zat ajaib, tetapi ketika digunakan, satu kali saja kita gunakan, itu tanaman langsung diopname. Sudah dipastikan tanaman itu sudah cabut saja, karena dia tidak akan berbuah lagi dan tidak akan tumbuh lagi. Resiko dia itu 80% ke depannya dia tidak akan berbuah lagi dan tidak akan tumbuh lagi. Karena dia apa? Dia menghambat. Sifatnya kadang-kadang permanen itu, kebanyakan permanen. 70-80% sifatnya permanen. Jadi seperti ini. Tanaman ini akan tumbuh ke atas. Ketika kita spraykan dengan paklo di atas ini ya, tanaman ini akan berhenti tumbuh. Energi yang dihasilkan oleh fotosintesis itu akan disimpan di dalam yang namanya xilem atau gabus di tengah-tengah pengangkut nutrisi yang untuk membagikan nutrisi itu kepada daun, batang, ya, bunga, buah dan segala macamnya. Itu akan dikumpulkan di situ. Setelah itu diinjek pakai zat lain. Karena dia sudah berhenti, diinjek pakai zat lain. Untuk apa? Energi tadi dipaksakan untuk pembuahan atau pembungaan. Itu sifatnya paklo itu. Nah, kalau pakai paklo saja apakah dia bisa berbunga? Bisa-bisa saja, cuma tidak bisa maksimal. Ya, hanya untuk memaksakan pembungaan dan pembuahan saja. Nah, paklo itu kalau digunakan pada tanaman hias, misalnya tanaman hiasnya lebar daunnya selebar ini ya. Nah, kalau kita injekkan paklo, maka lebarnya itu akan berhenti. Seharusnya bisa lebar lagi, maka dia akan terhenti dengan lebarnya segini saja. Dan itu jangka waktunya sangat lama, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun efeknya. Apabila terkena tanah, tanah itu harus dibasuh. Nah, itu bahayanya paklo. Jadi kami tidak menggunakan paklo. Makanya ketika ada yang bilang, "Bang, booster masa generatifnya sudah ready belum?" Saya jawab belum ready. Karena memang nggak ada. Bahan bakunya itu sulit. Karena kami tidak menggunakan paklo. Nah, seperti itu ya. Jadi ini efek sampingnya nggak ada efek untuk jangka panjangnya. Kalau misal untuk masa vegetatif kita gunakan, misalnya udah bagus nih pertumbuhannya, udah rapat-rapat kayak gini, ya udah dihentikan saja, maka dia akan bertumbuh normal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya dirasa pengen lebih tumbuh lebih subur lagi atau lebih banyak lagi, ya nutrisinya ditambah lalu diberikan booster karena dia butuh makanan untuk melakukan pembelahan sel. Sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi kami tidak menggunakan paklo. Kalau misalnya tidak percaya silahkan ya dicek saja ini di lab apakah ada kandungan paklo atau kolkisinnya untuk ya mempertahankan buah atau memperbesarkan buah itu yang sifatnya kalau